YouTube, senang YouTube, jengkel mau apa lampiaskan di sini, lampiaskan dengan olahraga. Mau marah. Selamat pagi sahabat pecinta olahraga, dimanapun berada, apapun olahraga kalian, yang penting sehat selalu. Jaga kesehatan terus, otak harus tetap jernih, sejernih hati kalian. Saya sekarang lagi ketemu sama Pak, siapa Pak namanya Pak? Selamat pagi. Pagi. Kenalkan Pak Sultan, saya Ya. Tri. Pak Sultan ini adalah sebagai Pak? Ketua Hipakat Shooting Club Malang Raya. Ketua Hipakat Shooting Club Malang Raya. Sekaligus trainer. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu HSC Pak ya? HSC adalah HSC Hipakat Shooting Club. Ya, Namanya. Itu olahraganya khusus menembak atlet, Ya. atlet baik yang menembak senpi maupun airsoft gun. Gitu, Dan Pak, ya? setelah terdaftar di Perbakin Nasional. Oke. Kalau airsoft gunnya sendiri itu lari arahnya ke Kemenpora, Kemenpora, Kormi. Pak, ya? Ya. Berarti Hipakat ini bergabung dengan istilahnya di bawah naungan Kemenpora Pak ya? Ya. Betul ya. Berarti memang kita Hipakat berdirinya, maksudnya HSC ini tidak sakar PDW, tapi memang benar-benar resmi dinaungi oleh. Ya, ada dua jalurnya, Mas. Ada dua jalur ya. Kalau senpi itu di bawah Perbakin ya. Ya. Kita Perbakin Nasional. Kalau airsoft gun itu di bawah Kemenpora. Kemenpora. Dan Kemenpora itu bawahnya itu namanya Kormi. Kormi. Ya. Apa itu Pak Kormi Pak? Komite Olahraga Komite. Masyarakat Indonesia. Oh begitu Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kita lanjut obrolan lagi. Memulai olahraga ini Pak, memulai olahraga ini hal mendasar bagi orang awam seperti saya yang baru berjumpa dengan sampean. Kemudian saya ingin bergabung, tertarik karena ini memang olahraga segala usia, yang penting pokoknya happy intinya itu ya. Jadi pikirannya kita wah barbar atau apa, enggak, ternyata safety-nya luar biasa di sini. Kategorinya standarnya keselamatan internasional. Bisa dijelaskan Pak standar internasional seperti apa Pak? Oke Pak Sultan, kita lanjut ya. Sebagai orang awam seperti saya yang baru pertama kali kepingin atau kepo ya istilahnya ya, kayak apa sih olahraga menembak itu. Nah pada kesempatan ini mungkin Pak Sultan bisa menjelaskan sebagai peserta pemula, cara mendapatkan KTA, kemudian cara latihan pertama kali yang dipakai senjata apa, berapa biayanya, dan bla bla. Mungkin kalau biaya terlalu ini ya, kita coba mungkin Pak Sultan bisa jelaskan persyaratan ini aja lah, kisi-kisinya dapat anggota, jadi anggota maupun menembak pertama harus pakai apa itu Pak, monggo. Oke. Salam olahraga ya. Salam olahraga, siap. Sehat selalu, NKRI maju. Jadi untuk menjadi anggota itu cukup pertama ada referensi ya dari orang yang bisa kita ya punya kredibilitas yang bagus. Kredibilitas yang bagus. Terus syaratnya mempunyai kartu identitas. Kartu identitas. Nanti ngisi formulir, SKCK juga otomatis nanti ada ya. Itu untuk syarat untuk jadi anggota Hipakat Shooting Club. Syarat jadi anggota Hipakat Shooting Club. Karena Hipakat Shooting Club ini kan induknya ke Perbakin. Oh gitu Pak ya. Perbakin Nasional ya. Perbakin Nasional untuk senpi dan airsoft untuk tembak reaksi. Oke. Nah, kalau airsoft 3 on 3 yang standar internasional itu kita masuk ke Kemenpora. Kemenpora Pak ya. Naungannya Kormi. Kormi ya. Baik Pak. Itu. Jadi pertama kali kita boleh pegang senjata latihan di klub ini berarti pakai airsoft gun. Sebagai langkah awal, karena airsoft itu kan mirip dengan yang aslinya seperti yang saya pegang ini. Ya, ini. Itu Bapak yang pegang ini senjata apa Pak? Airsoft gun ini. Airsoft gun. Tapi sama dengan yang aslinya Bang. Oh begitu Pak ya. Sama beratnya, makanya. Kalau senjata asli namanya ini senjata apa Pak? M4. Ya, M4. Ya, M4. Kalau di pakai kepolisian biasanya ya? Bukan, bukan. TNI. Oh yang TNI. Sama Brimob. Oh iya yang Brimob ya. Atau Densus 88. Ya itu. Ini mirip juga dengan punyanya Pindad SS3. SS3 ya, Pindad. Yang terbaru. Yang ini namanya
54 M4. M4 Ya, M4. hampir mirip-mirip punya pindad yang SS3 Pak ya. Persis Begitu ya. SS3 modelnya. Nah, ini bentuknya rekan ya. Nah, ini bisa kami tunjukkan. SOP-nya jarinya selalu di luar. SOP jarinya SOP-nya selalu di luar. Di luar dan arahkan selalu ke bawah. Walaupun ini pelurunya bentuk mainan ya, tapi semua ada risikonya. Makanya SOP-nya kita perketat. Nah, tuh. Walaupun mainan kalau kena ya bisa modar lah ini. Ya, terutama di wilayah wajah mata, makanya selalu pakai kacamata. Kacamata safety. Pak ya, berarti pakai yang seperti. Ini anti peluru kacamata. Saya udah siap Pak bawa kacamata Pak. Oh, iya. Jadi begini Pak ya, pelurunya ini di sini Pak ya. Di sini. Ini pelurunya. Ya, Untuk gasnya di sini. Gasnya di sini. Oh gasnya yang di sini ini. Ya. Sini apa sini Pak? Sini Pak ya. Sini, ya. Nah, itu pakai tabung yang Pakai baterai litium sekarang, kayak mobil ya. kayak mobil gitu ya. Istilahnya powernya tuh di baterai litium. Oh, baterai. Dulu kita pakai gas. Pakai gas ya. Sekarang pakai baterai. Berubah ke baterai. Seperti mobil kan dulu. Sekarang banyak mobil yang pakai mobil listrik gitu ya. mobil listrik ya. Berarti bisa dicas gitu Pak ya. Betul, lebih irit Pak. Jadi bukan HP sampean saja teman-teman yang bisa dicas, senjata bisa dicas. Siap. Begitu Pak ya. Pelurunya kayak apa Pak? Pelurunya boleh Saya tahu? bisa lepas cara Oke. mengeluarkannya magazin. Mau cara mengeluarkan magazin jangan di sini Pak. Kita Ada break sebenarnya, dulu nggak Pak. apa-apa. Kita break dulu. Sesuai janji kita Pak. Nah, jenengan mau jelaskan tutorial cara penggunaan airsoft gun laras pendek atau pistol-pistolan dari Bien ya. Tapi ini pistol beneran bro. Yuk kita ikuti penjelasan dari Pak Sultan. Gimana Pak? Nah, cara penggunaan atau mungkin penjelasan dulu Pak ya, penjelasan dasar tentang laras pendek Pak ya, senjata yang digunakan apa, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Monggo Pak, silakan. Ya. Pistol tetap saja ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu selalu posisi arahkan ke bawah, Arahkan ke jarinya bawah. di luar. Oh begitu Pak. Jari seperti apa Pak? Jarinya Seperti ini. Oke. Nah, Jarinya, jarinya di Baik. luar, tidak boleh masuk ke pelatuk sini. Jarinya tidak boleh masuk ke pelatuk. Itu SOP-nya. SOP-nya. Jadi moncong tetap arah bawah Arah ya. ke bawah, Seperti tetap itu. walaupun ini ada pengunciannya, Arahkan tetap ke bawah. ke bawah. Ya seperti itu. sebenarnya termasuk program bela negara. Oh, begitu. Ya. Baik. Harus itu cara pegang Cara senjata. megang senjata atau pistol. Ya. Saya ulangi Pak ya. Tetap posisi terkunci, jari tidak boleh masuk ke kolong pelatuk, Betul. arahkan moncong senjata ke bumi. Nah, tapi yang aman, jangan nang sikile koncomu rek. Meledeh gitu Ya, Nah, seperti itu. Nah, lanjut Pak. ya, ini pengunciannya di sini. Penguncian. Nah, ini pengunciannya di sini. Bentar Pak ya, saya zoom dulu Pak ya. Saya dekatkan dulu biar pemirsa tahu seperti apa Pak. Nah, Ya, pelan-pelan aja ini Pak. Oke. Pengunciannya. Penguncian, Ini Pak. terkunci. Oke, biar Jadi dari tidak sini. akan. Ini terkunci. Baik, seperti itu terkunci dan kalau ke atas terkunci. Terkunci, Berarti kalau coba ke di bawah. pelatuk nggak bisa Pak ya? Pelatuk. Enggak, maksudnya saat terkunci Bapak main kan nggak bisa Pak ya? Enggak boleh. Nggak boleh. Ya, Tetap nggak boleh Pak ya? Enggak boleh. Enggak bisa nih. Terkunci dia. Terkunci ya. Jadi saat terkunci memang apapun itu aman, tapi ada kerusakan tetap jikalau kita memaksakan untuk menekan pelatuk dan sebagainya. Jadi Betul. Iya. kalau terkunci ya udah, sekali lagi tangannya nggak boleh istilahnya geradil Pak ya, nggak Ya. boleh geradil dalam kolong ya. Pokoknya harus tetap lurus di luar kolong ya. Makanya biasanya kalau penembak jitu itu pasti tangannya dari telunjuk gitu, Ya, kayak orang. tunjuk orang gitu. Nah, Betul. Orang profesional Pak. Nah, Caranya kelihatan. itu bukan iseng-isengan, memang itu Ya. istilahnya kayak sandi itu apa ya? Kayak kita pas mau lari 1, 2, 3, wah kayak gitu loh. Ya, aturan Oke. memegang Senjata, Pak ya. senjata seperti itu, walaupun ini replika, Iya. ya tetap aja kita buatkan sebagai aturan yang sebenarnya. Siap. Iya. Oke. Kemudian cara ini Pak. Pak. Magazinnya dulu, magazinnya dulu, Lepas magazinnya. magazin sama Lepas di bawah. magazin sama apa ya? Tetap arahkan Kita ke bawah. zoom dulu Pak, pelan-pelan kita zoom dulu Ya. Pak, biar tahu ya, pelan-pelan aja. Oh, seperti itu di arah bawah. Bawah, ini lepas. Oh, ditarik itu aja Pak ya. Ya.
Itu magazinnya seperti apa, Pak? Pelurunya? Pelurunya sama tadi. Pelurunya sama seperti yang tadi, butir-butir kecil itu ya. Untuk bulat itu tinggal diisi. Oh, tinggal diisi ya seperti itu. Itu juga senjatanya, mohon maaf, untuk baterainya juga pakai lithium juga. Dia ini pakai gas kalau yang ini. Ini pakai gas. Pakai gas. Gasnya di mana, Pak? Powernya? Gasnya di bawah sini. Oh gitu, di sini. Iya. Gasnya itu yang biasa-biasa yang seliweran di apa? Google itu apa gimana, Pak? Atau diisi sendiri, Diisi diulang sendiri? Namanya Oh gitu ya. pengisian ulang ditekan. Oh kayak isi korek gas gitu, Pak ya? Suntik, ya. Kayak kalau orang lihat awam itu kayak isi korek gas di pasar-pasar gitu ya. Cuma, Oh gitu. Bentuknya beda dengan gas yang korek itu. Oh iya. Khusus gas untuk ya. airsoft gun ya. Nah, berapa Pak kira-kira Pak untuk satu botolnya itu harganya kisaran? Yang tertinggi aja Pak, jangan yang termurah Pak. 300-an itu Pak ya. Tengah-tengah ada yang 200-an ada Pak? Ada 200. Berarti 200, 300 gitu ya. 100 nggak ada Pak ya? Nggak ada. Berarti antara kisaran yang termurah ini ya 200 sampai 300-an lah. Selera itu Pak ya. 600 mili. 600 mili isinya bisa dipakai untuk berapa shoot Pak 600 mili itu Pak? Itu bisa memakai sekitar 50 magazin. 50 magazin. 600 mili itu Pak ya. Berarti sekali 600 mili. 600 mili 50 50 magazin. Berarti Anda bisa membayangkan senilai 200.000 bisa untuk menembak 50 magazin. Cedas. Ya, kalau Anda ingin yang gratis, ya gimana ya? Ya mungkin dari jeblos itu ya. Nah, tapi di sini kita sekali lagi bukan karena kita hitung harga nilainya berapa. Kita ini olahraga, Bro. Nah, nilainya di situ. Olahraga yang bagus dan sebagainya. Penembak jitu di alas yang apa pakai bedil senapan angin itu oke. Tapi untuk legalitas maupun keamanannya ya nggak jamin lah, sama-sama yang dilatih yang profesional. Itulah intinya. Kalau ikut cabang olahraga yang resmi legalitas ya harus mengikuti aturan yang ada. Itu Pak ya. Siap. Ya, seperti itu jadi ya. Nah, jenis ini senjatanya apa Pak? Laras pendek ini? Ini FN Mini. FN Mini Pak ya. Nah. Itu apa namanya? Reinkarnasi apa? Duplikatnya Pak ya. Ya, ini replika. Replikanya ya, kata ngomong replika nggak ngerti Pak aku. Replikanya FN Mini. Ya. Yang biasa dipakai organik ABRI Pak ya. TNI Pak ya. Tapi ini yang mini ya. Yang mini. Kalau yang gedean lagi ada Pak ya? Ada ya. Jadi ini standar TNI juga Pak. Biar ini mengurangi kepo teman-teman Pak. Di pasaran harga FN Mini untuk airsoft gun ini berapa sih Pak? Itu sekitar 3.500.000 sampai 4 juta. 4 jutaan ya. Berarti 5 juta sampai sudah punya peluru, sudah punya gas, Ya. tinggal pakai. Cuman suratnya kalau nggak ada ya nggak enak gitu istilahnya. Komplit Pak, misalkan ingin punya ini, terus ingin dapat surat dan sebagainya. Kan ada itu Pak, di mall-mall itu dulu kita sering menjumpai ini jual ini kemudian dapat surat dari Perbakin dan bla bla bla. Itu memang benar Pak? Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu Pak ya. Semudah itu. Apalagi dikhawatirkan penyalahgunaan ya. Oh begitu Pak ya. Nah, makanya melalui aturan dari Perbakin dan Kemenpora itu memang khusus untuk olahraga. Khusus untuk olahraga Pak ya. Ya, refreshing. Ya. Khusus untuk olahraga. Siap. Oke, seperti yang Bapak Sultan sampaikan, bahwasanya kepemilikan senjata airsoft gun yang dijual di mall-mall maupun di dan sebagainya tidak semudah yang Anda bayangkan, karena spesifikasi untuk mendapatkan izin itu tidak semudah sampean beli ayam dapat ayam goreng, tidak seperti itu. Semuanya ada mekanismenya ya. Kalaupun ada, untuk legalisasinya ya perlu diragukan ya. Yang pelatih aja tidak selangsung kita minta kartu langsung diijabahi, harus kok seleksi dulu lah mentalnya dan bla bla sebagainya seperti itu. Ini Pak, kalau dipakai misalkan kita sudah punya senjata seperti itu ya, misalkan pengadaan dari klub, apakah kita boleh misalkan kita mau kemana bawa senjata tersebut, maupun walaupun kita sudah mempunyai keanggotaan resmi maupun surat resmi? Ya, jadi untuk penggunaan airsoft pemegang seperti ini tidak boleh diarahkan kemana-mana ya. Memang khusus untuk di lapangan olahraga, di lapangan untuk kategori pembinaan atlet itu bisa. Bisa Pak Kalau ya? dipakai kemana-mana itu
tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Karena dikhawatirkan ada penyalahgunaan. Gitu Pak ya. Ya. Jadi tetap ya istilahnya kalau pas kita pingin bawa ke sana, misalkan waktu kita touring atau rekreasi atau motoran terus kita bawa petentang-petenteng, kalau ada polisi kita kena juga Pak ya. Iya, apalagi kalau di istilahnya show of force ya, Dipertontonkan. Oh, gitu, Pak ya. demonstratif itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu, Berarti kita misalkan Bapak coba disarungkan senjatanya. Disarungkan seperti itu. Set. Terus Bapak jalan ke pasar gitu. Nggak boleh Pak ya? tidak boleh. Tidak boleh. Ini memang khusus berada di tempat area olahraga ya. Kalaupun dipakai untuk di perkantoran maupun security maupun apa istilahnya, tetap suratnya pengurusan dari kantor Pak ya? Dari kantor. Bukan individu Pak ya? Berarti? Bukan. Jadi itu namanya senjata bela diri. Nah. Kalau security. Ada beda sendiri Pak ya? sendiri. Beda sendiri suratnya ya? sendiri. Itu sampai Polda biasanya Pak ya? Ya, sampai Polda, sampai Mabes ya? Sampai Mabes ya? Polri. Walaupun softgun sampai Mabes juga Pak ya? Kalau sekali lagi kalau untuk bela diri beda ya senjatanya. Oh gitu ya? Biasa untuk melumpuhkan. Kalau airsoft kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti mungkin itu ya dipakai refreshing fun, olahraga. oh, oke. Ya. Minimal yang di pasaran kayak Glock kayak Ya, gitu, sekali Pak ya? lagi belum ada sejarahnya itu airsoft kan membunuh. kayak gitu ya. Belum ada airsoft gun membunuh. Tidak ada sejarahnya. Tapi kalau mencederai dan cacat itu seumur hidup ada. Ada. Terutama Kecuali memang lagi Pak ya. Ya janganlah ini kita sensor nanti perkataan itu ya. Nah, seperti itulah. Jadi rekan-rekan perlu kita tegaskan, ini bukan soal gaya Anda mau jadi Rambo, tapi ini adalah sekali lagi olahraga dengan mengukur melatih fisik kita maupun pikiran kita, ketenangan kita, mengalahkan ego kita. Istilahnya kalaupun kita mempunyai sesuatu yang istimewa, tidak selalu kita menjadi orang yang adikan-adigung. Istilahnya seperti itulah. Jadi berat bawaannya. Saya punya senjata, oh pikul berat tanggung jawabnya. Lebih baik nggak bawa senjata. Istilahnya kayak begitu. Iya. Nah, ibaratnya Anda jalan ke hutan bawa daging, pasti diincer lah sama binatang buas. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa mungkin aman lah. Kayak gitulah ibaratnya. Boleh kita pindah ke tempat lain Pak? Mungkin menunjukkan yang lain ya. Saya ini Pak. Monggo Pak, kita sambil jalan sambil ngobrol aja Pak. Ya. Saya tertarik dengan ini yang Bapak tadi itu apa kayak rompi, kayak keamanan, kayak apa seperti itu Pak ya. Nah kayak rompi, kayak keamanan itu menurut jenengan juga apakah harus kita memiliki apa pengenalan dulu atau bagaimana untuk pemula Pak? Untuk pemula ya harus di briefing dulu ya pengenalannya. Dan harus dimiliki. Harus dimiliki Pak ya. Ini jadi satu kesatuan ya. Ibarat kita membeli mobil ya ada STNK, ada BPKB. Oh begitu Pak ya. Ada STNK dan BPKB Ya, jadi. seperti itu. Nah, bisa ditunjukkan Pak safety yang harus dipakai. Harus dimiliki. Selain ini adalah terbuat dari baja. Itu dari baja. Permisi Pak ya, saya pegang Pak ya. Silakan. Oh ini baja Pak ya. Baja ini. Jadi misalkan kita ditimpuk sama kerikil atau batu nggak Tidak bakal. akan tembus. Apalagi senjata keramik yang tadi Saya aman Pak ya. sudah ya 15 tahunan lebih ya ini. Alhamdulillah zero insiden. Zero insiden ya. Sama sekali Tidak ada kejadian ada yang kejadian perlu dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan karena memang SOP-nya kita perketat. Oke. Ya, safety-nya kita number one. Ya. Oke. Masalah safety gitu. Siap. Karena Ini namanya safety apa Pak namanya? masker wall. Masker word. Nah, kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia apa Pak? Masker apa tuh Pak? Ini kalau Topeng ya? Ya top ya apa ya? Pelindung muka lah kayak gitulah. Pelindung wajah. Pelindung wajah ya kayak begitu Karena ya. yang paling Sensitif ya, sensitif mata mata dan bla bla panca indera lah. panca indera yang paling ya itu karena di situ letaknya nanti. Nah, oke. Ini yang dinamakan masker atau Ini kacamata. Minim itu kacamata. Masih pakai kacamata masih pakai ini juga Pak? Enggak. Kalau sudah pakai ini, udah yang pakai kacamata ya oke. Kalau mungkin untuk pemula lebih bagus pakai inilah. Apalagi yang cantik-cantik ya teman-teman cantik jangan sampai nanti lecet gara-gara kena tembak pakai ini dulu ya. Keren. Yang lain Pak, safety yang lain. Ini safety masker. Ini berupa rompi. Rompi. Yang selalu dipakai di saat karena kan yang nanti di saat bermainnya ditembak adalah wilayah dada ini rompi. Oke. Oh. Jadi saat latihan Harus pakai ini. harus latihan. Sama
satu kesatuan. Jadi jajan rompi, masker. Masker. Jadi rompi ini walaupun kena cuman ya sakit, cuman kan masih ada pelindung lah Pak ya. Wah, sangat apa ya? Ya sangat sedikit lah antunnya. Gitu ya. Istilahnya ya tidak akan sakit kalau ada. Nah kalau ini rompi kayak ini kan, kalau saya melihat kualitas barangnya Pak, mungkin apa ketebalannya atau apa kan nggak sebegitu Nggak. kayak rompi yang besi atau plat atau kan rompi Iya, biasa aja Pak ya. Iya. Beda sama yang masker wajah itu Pak ya. Iya. Karena yang paling risikonya tinggi adalah wajah. Wajah gitu. ya. Berarti fardu ain adalah masker wajah, rompi, Sunnah. sunahnya. Tapi tetap kesatuan Pak ya. Kesatuan. Nah, ibaratnya kita kalau ganteng nggak pakai celana dalam ya nggak enak. Terus apa lagi Pak? Ya sementara Rompi, itu aja. sama masker wajah, sama e-gloss atau kacamata pelindung ya seperti itu. Sama teman di sini. Segala macam persenjataan. Mau milih yang mana? Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang pokoknya lengkap lah. Selamat pagi, senior. Aduh, ya ampun, ini senior saya ya. Ini beliaunya. Ya beliau, saya muridnya Pak Tri. Salaman dulu. Beliau ini wah istimewa. Aktif dimanapun. Ini yang pegang Alhamdulillah. FKPPI, pegang. Wah, pokoknya tim huru haranya yang bikin. Bu, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ini Pak Tri Kamari. Oke. Senior kita. Ini jago tembak. Ah iya, saya nembak yang ini dulu tapi. Pak, selamat pagi. Wah, senior. Baik-baik, Pak. Ayo dibesarkan, Nis. Sehat, Pak? Amin. Amin. Harus dibesarkan. Harus, Pak. Enggak. Sudah. Minum. Nah, beliau dulu pegang sudah beneran, sekarang malah nyekel bedel jebles iki apa iki. Aku juga mengulangi masa lalu. Gitu, Pak. Memori, Pak ya. Nah. Malah sudah enggak titis ini Bapak. Oh, gitu, Pak ya. Karena udah sering. Nah. Lupa tembak. Ya Nah. Allah semuanya. Ini Ya aku pakai seragam. Mami Hipakat lek diajari ngeyelnya, disuruh arahkan ke bawah malah Bu Aida yang diarahno. Waduh. Lek mak cetus nang wetenge lek moro kaya wong meteng maneh ae malian. Aduh. Iya ya. Cara pegangnya Bang. Jadi cara megangnya kalau pistol itu pertama jarinya selalu di Tuh, jarinya selalu di luar. posisi harus ke bumi. Moncongnya Ya, ke moncong bumi. ke bumi. Karena kan batas bumi. Jadi walaupun kita mau action mau foto-foto kan aman. Tuh. Ini sosok yang bikin huru hara ini. Mas Dika ini ini bengkelnya perbedilan ini. Jadi yang siapa hatinya patah bisa dibetulkan. Yang kena tembak ya. Kalau yang belum kena tembak, sini aja latihan tembak sama Mas Dika. Yang punya asma. Lalu Satunya asma apa, Dok? jadi kalau tertembak atau ada asma segala macam, tangannya diarahkan. Nanti berada di tempat safety, berada di tempat steril. Nah, jadi tidak boleh ditembak. Ya, ada beberapa yang tidak boleh ditembak. Pertama, wartawan perang. Seperti ini kan Bapak nanti akan mengambil gambar nanti. Wartawan perang. Nah, dan yang wah ya, pasti kalah. Pokoknya apapun yang menembak pasti kalah ya. Tak godain nanti Nanti ada main intelijen karena di setiap regu ada intelijennya dan tidak Main gak kayak rompi ya, Nas?
yang penting rompi. Loh, iki pom anu iki biru-biru. Sing main ae aku. Dilepas aja, dilepas, disobek aja, disobek enggak apa-apa. Aku udah benteng. Jangan dilepas ya. Nanti biasanya apa? Saking senengnya nembak kena dilepas. Boleh. Tarik aja, tinggal tarik aja. Waduh, rape. Wah. Iki kayak ndek film-film temenan iki gondrong ini. Pak, kita fotoin bareng-bareng ya, Pak. Boleh. Pak, ini nganceng ya. Tarik aja kayak ngencengin tas. Sama. Pak, nan. Boleh nanti kita foto session. sudah 23 siap tinggal melantik tuan. Tapi kan saya masih mamang ini dipakat atau P3AD gitu. Saya tunggu yang resmi dulu. Iya. Apa Anda sudah dilantik? Oh, sudah saya. Nah ini pakai ini. Batu sama Malang belum loh ya. Batu sama Malang belum ya. Belum ada gininya, batoknya belum ada. Jadi itu nanti ya. Jadi itu nanti kita lakukan pelantikan bersama. Wah,